Kalian setelah melakukan ibadah jima suka lapar gak sih? Kalau misalkan kalian suka lapar, pengen makan nih teteh, pengen minum nih teteh, itu gimana hukumnya? Apakah diperbolehkan ya Kakak Ariyanti? Siap. Kalau dari hukum dasarnya, kalau kita setelah melakukan hubungan biologis, kita makan, kita minum, itu hukumnya dimakruhkan. Tetapi Kakak Ariyanti, kalau misalkan teteh melihat di dalam beberapa referensi kitab, misalkan Minhajul Qawim, atau misalkan Qurratul Uyun, atau Syarah Muhadzab, banyak ya keterangannya, bisa menghilangkan akan hukum kemakruhannya tersebut. Yang penting setelah kita melakukan ibadahnya, bersihkan area kemaluannya, lalu lantas kita berwudu. Mana yang menjadikan dasar landasannya? Dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay yakula aw yanama. Jadi kalau misalkan kita punya hadas junub, kita mengharap ayyakula, pengen makan, atau misalkan kita mau langsung pengen tidur, tawaddu'a, maka diperintah untuk melakukan wudu. Bagaimana wudunya? Wudu'ahu lis-salati. Wudunya ya sama percis seperti kita mau wudu kalau kita mau melakukan sholat. Artinya ya wudu yang biasa kita lakukan. Jadi Kakak Ariyanti, kalau lapar makan aja, kalau haus minum aja, yang penting berwudu dulu, tidak khawatir, hukumnya tidak berubah menjadi makruh. Kalau kita berwudu tidak menggunakan pakaian, apakah wudu kitanya syah ataupun tidak? Kalau teteh melihat ya dari beberapa referensi kitab, teteh tuh belum pernah menemukan bahwa berwudu itu mewajibkan kita harus menggunakan pakaian seperti itu. Kalau teteh melihat dari syarat wudu, nggak menemukan. Teteh melihat dari batal wudu pun itu tidak menemukan kalau berwudu itu harus menutupi aurat. Berarti ya syah ya. Cuman kalau misalkan kita melihat dari kacamata adab, dari kacamata tata krama, berwudu itu kan ibadah ya. Kita menghadap Allah, menghargai Allah, biar apa? Biar ibadah kita itu akan lebih bermakna. Karena coba ya kita perhatikan akan salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan akan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi ya kalau misalkan kita udah beres mandi, setidaknya ya pakai handuk lah gitu ya. Minimalnya baru kita berwudu, itu kalau sesuai dengan adabnya. Kalau sudah mandi hadas besar tidak mengambil wudhu, bisakah kita langsung sholat? Nah ini banyak sekali ini ya yang permasalahan ini nih Kak Jeffrey. Mohon nanti Kak Jeffrey mendengarkannya sampai dengan tuntas, takutnya gagal salah paham. Masalahnya ini berkaitan dengan hukum ya Kak Jeffrey. Kalau misalkan dari referensi kitab ataupun keterangan, banyak sekali keterangannya dan juga hadisnya. Di antaranya ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa kana la yatawaddau ba'dal ghusli, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berwudu setelah melakukan mandi janabah. Nah ini Kak Jeffrey. Tetapi yang bagaimana kalau sebelumnya Kak Jeffrey itu melakukan berwudu dulu? Makanya Kak Jeffrey sebelum kita melakukan mandi besar disunnahkan berwudu dulu. Dan Kak Jeffrey setelah kita melakukan mandi besar tidak perlu berwudu lagi. Itu pun kalau Kak Jeffrey meyakinkan ketika melakukan mandi besarnya tidak melakukan hal yang membatalkan kepada wudu gitu ya. Misalkan Kak Jeffrey ketika melakukan mandi besarnya, telapak tangan Kak Jeffrey menyentuh kemaluan Kak Jeffrey, ya jelas nanti wudhunya batal. Atau misalkan setelah melakukan mandi besar Kak Jeffrey pengen pipis, ya pipis lah aku teh, ya kan itu juga sama membatalkan kepada wudhu kita. Ya kalau misalkan Kak Jeffrey ketika melakukan mandi besarnya melakukan hal yang membatalkan kepada wudu, ya otomatis atau Kak Jeffrey harus berwudu kembali, berwudu yang baru. Begitu Kak Jeffrey. Resa bertanya apakah boleh suami meminum obat kuat ya? Oke, Kakak Resa.
mungkin kita harus menelaah dulu dari segi niatnya, Kak Reza. Kalau misalkan Teteh melihat keterangan di dalam kitab I'anah yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad As-Sato, kalau niatnya ingin semakin harmonis keluarga kita, apalagi saat ini kita itu sangat mengharapkan sekali ingin mendapatkan keturunan, justru Kak Reza itu hukumnya disunnahkan. Wa yundabu at-taqwa lahu bi adawiyatin mubahatin ma'a ri'ayatil qawanina at-tabiyati ma'a qasdi salihin. Nah, di dalam ini kitab I'anah barusan wa yundabu, disunnahkan, tetapi jangan asal minum apa aja, karena kita harus ingat juga akan keterangan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara. Yang kita konsumsinya tidak boleh memadaratkan, apalagi terhadap kondisi fisik tubuh kita ataupun misalkan berpengaruh terhadap pasangan kita. Seperti itu Kakak Reza. Jadi kalau kita mau meminum obat kuat pun kita harus selektif dulu. Kita harus cari tahu dulu komposisinya apa aja, apakah mengakibatkan resiko efek samping yang cukup besar terhadap kondisi fisik tubuh kita ataupun tidak. Ya, ini sedikit info aja bagi kakak semuanya. Itulah salah satu alasan kenapa Teteh di sini berjualan kopi lanang jagat ataupun kopi lanang godek cimat lanangnya tidak berani. Ini kopi kesehatan, sebetulnya ini bukan obat kuat. Teteh gak mau dikatakan obat kuat karena memang ini di dalamnya tanpa menggunakan bahan kimia obati sama sekali, tanpa bahan kimia sintetik sama sekali, bahkan pengawet makanan aja Teteh tuh di sini gak berani memasukkan. Masalahnya ya tadi, takut ada resiko efek samping yang cukup besar terhadap kondisi fisik tubuh kita. Ya, meskipun kerjanya tidak bisa terlalu instan, yang penting selamat.